bulan November 2020 aku mengalami sakit COVID ya, yang sudah cukup parah gitu. Jadi efeknya itu merusak paru-paruku gitu, sehingga sudah beberapa bulan aku masih sulit bernapas, aku masih suka batuk gitu. Tapi dengan bantuan pelatihan pernapasan gitu, aku ikutin tiap hari ya, aku lakukan gitu. Aku cari di Google gitu, aku ikutin latihan pernapasannya. Alhamdulillah banyak perubahan-perubahan yang aku rasakan gitu. Ya, napasku bisa luas, bisa enak gitu. Nah, setiap hari aku melakukannya yoga pernapasan ya gitu. Jadi di Google banyak aku ikutin gitu, 5 menit atau paling tidak 5 menit ya, sampai 15 menit 20 menit gitu. Dan saya terasa sekali ya, ada perubahan yang signifikan pada pernapasan saya gitu. Jadi semakin hari semakin enak kayak gitu. Nah, memang dikatakan sama dokter paru-paru, katanya kesembuhan saya dilihat dari tingkat keparahan paru-paru saya. Tingkat kesembuhan saya itu sekitar 5 bulan baru saya bisa pulih kembali gitu. Nah, sebelum saya melakukan senam dulu gitu, memang saya terasa berat sekali. Tapi dengan saya senam gitu, perubahan itu ada gitu. Nafas saya semakin luas, jadi semakin lapang gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang punya masalah seperti saya atau penderita penyakit asma, bisa diikutin ya pelatihan ini, banyak di Google gitu ya, di YouTube itu saya ikutin, dan alhamdulillah perubahan pada diri saya itu ada, pernapasan itu lebih baik. Gerakannya tidak membuat kita mengas-mengas gitu ya gitu. Cuma terasa benar gitu gerakannya tuh pada wilayah-wilayah jantung kita, wilayah paru-paru, sehingga terasa lebih leluasa gitu, ini dada kita gitu. Dan gerakan-gerakan ini tidak energik memang, tapi cukup menguras keringat kita gitu, cukup membuat kita berkeringat dengan mengikuti yoganya gitu. Benar-benar itu yang dilatih adalah pernapasan kita ya, pernapasan dan gerakan-gerakan seputar jantung kita, seputar paru-paru kita. Jadi terasa banget itu enaknya gitu. Kalau kita sudah melakukan itu enak gitu pernapasan kita gitu. Ya, saya selalu berusaha mengikuti di samping untuk olahraga tubuh saya gitu, merasa lebih enak, lebih nyaman gitu. Saya juga ya khususnya buat napas saya gitu, kalau saya mengikuti gerakan yoga pernapasan ini, saya merasa benar gitu, ada lapangnya di dada saya gitu ya teman-teman gitu. Kalau teman-teman ada permasalahan seperti saya gitu, di YouTube ada solusinya, kita bisa ikutin gitu. Nggak lama deh, paling 15 menit gitu, tapi terasa benar enak pada pernapasan kita. Slow aja kita ngikutin gitu. Nah, tapi sudah bikin perubahan pada diri kita, pada pernapasan kita. Ini untuk orang asma katanya, untuk pernapasan orang asma, sesak nafas ya, orang habis COVID. Benar, kalau habis penyakit COVID itu terasa benar kalau nafas kita terganggu gitu. Terasa
kita jadi ini ya, jadi apa tuh, jadi mengap-mengap ya, mengas-mengas. Nah, dengan adanya kita mengikuti pelatihan gerakan-gerakan yoga pernapasan ini gitu, kita benar-benar merasa terbantu. Terakhir saya cek kira-kira setengah bulan yang lalu, menurut dokter parunya, ini kesembuhan saya itu sudah 90%, tinggal sedikit lagi. Itu yang masih ada itu batuk-batuk ya, batuk sedikit gitu. Tapi ya kalau dibanding dulu saya tidak bisa melakukan sholat. Kalau saya nonggi, saya batuk-batuk sampai saya pipis. Nah gitu. Tapi sekarang udah banyak perubahan. Lagi saya udah bisa nyetir kemana, nggak ada masalahnya. Hanya masih ada batuk gitu aja. Kadang-kadang muncul batuknya gitu. Alhamdulillah benar. Kalau saya mengingat waktu saya sakit, rasanya saya nggak bakal begini, karena teman-teman seangkatan saya sakit hampir semua meninggal gitu. Walaupun dia sudah keluar itu 2 minggu, meninggal di rumah, jadi dinyatakan sembuh 1 bulan, ternyata dia masih sesak napasnya, akhirnya meninggal. Setelah saya dinyatakan COVID, saya sudah sembuh ya 14 hari, saya dirawat di rumah sendiri dulu. Itu saya ketergantungan saya akan oksigen itu ini kuat sekali. Saya nggak bisa lepas dari oksigen itu selama 1 bulan ada gitu. Jadi 2 tabung oksigen besar itu sudah bisa bayangkan ketergantungan saya. Tapi semakin lama semakin kurang ya. Dalam waktu bulan kedua dan bulan ketiga itu saya udah bisa lepas oksigennya. Tapi kalau saya misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang agresif, yang aktif gitu, untuk bicara aja saya masih masang ini selangnya di hidung gitu. Jadi kalau misalnya saya ke WC, saya kemana, itu ketergantungan saya mungkin selama berapa bulan ya, 1 bulan 2 bulan gitu. Nah kemudian saya coba itu mengikuti pelan-pelan, masih dengan menggunakan selang oksigen, saya mengikuti senam ini, tapi kelihatan ada rasa perubahan. Dan kemudian bulan ketiga ya, saya udah copot bener gitu, ini saya bisa mengikuti, tapi ya masih pelan juga sih. Oke teman-teman, terima kasih ya atas kesediaannya menonton channel saya ini, dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih.